Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sarapan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bosan-bosan kita untuk saling mengingatkan taqullah, ittaqullah haqqa tuqatih. La tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu dengan sebaik-baiknya takwa, dan jangan pernah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ayo orang yang beriman, bertobatlah kamu, bertobat dengan sebaik-baiknya tobat nasuha. Selawat malah kita senantiasa panjatkan, curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sosok idola yang mestinya menjadi teladan. Karena ketika kita tidak mengikuti jalannya, jalan siapa lagi yang akan kita ikuti? Di hari ini ada aliran baru atau gerombolan umat manusia yang coba mengingkari bahwa sunnah katanya Al-Quran cukup. Jadi bagaimana dia menginterpretasikan Al-Quran itu, sementara sebaik-baiknya manusia yang menjadi penuntut itu tidak ikuti. Semoga pula senantiasa limpahan rahmat tercurah kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat muslim yang sampai saat ini insya Allah masih meniti jalan kebenaran itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, insya Allah dirahmati oleh Allah, kita kembali bertemu dalam majelis ilmu, dalam kajian doa yang insya Allah rutin kita laksanakan setiap Jumat pagi. Pada pekan pertama ini seperti jadwal yang telah kita susun bersama, kita akan membahas akidah bersama Ustadz kita, guru kita, Ustadz Afan Safar. Allah, kita akan melanjutkan materi tentang akidah. Kita pertemuan sebelumnya kita baru perkenalan tentang akidah, dasar-dasar akidah, dan ini akan dilanjutkan lebih lanjut lagi atau lebih dalam lagi oleh Ustadz juga. Apa panjang kata mukadimah, kita berikan waktu kepada Ustadz kita untuk menyampaikan tausiah ataupun ilmu yang kepada kita. Waktu dan tempat dipersilakan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم ربنا تقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل دعاء. اللهم ربنا تقبل دعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, sidang kajian keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Wadudiyah rahimakumullah. Pada pertemuan sebulan yang silam sudah kita bahas dan kaji tentang pentingnya seorang muslim berakidah tauhid secara benar, sempurna, lurus, dan istiqomah di atasnya. Sudah kita sampaikan beberapa poin dan pengayaannya nanti bisa kita cari di kitab-kitab atau di majelis-majelis lain.
Maka pada pagi ini kita akan sampaikan mumayyizat akidah Islam atau mumayyizat akidah tauhid. Keistimewaan akidah Islam atau akidah tauhid dibanding akidah non tauhid atau akidah kafir. Dengan harapan setelah kita memahami beberapa poin, apalagi banyak poin dari keistimewaan akidah Islam ini, kita betul-betul senang, bahagia dan bangga dimanapun berada dan di dalam keadaan apapun kita sebagai ahlu tauhid atau seorang muslim. Jangan seperti yang terjadi hari ini, malah orang Islam tak bangga dengan Islamnya karena mereka tidak merasa istimewa. Seseorang akan merasa bangga kalau ada yang dia banggakan. Seseorang merasa istimewa kalau ada yang diistimewakan. Hari ini malah orang Islam bodoh dan dibodohi oleh pihak lain tentang agamanya sendiri sehingga minder menjadi orang muslim. Bahkan ada anak pondok malu kalau disebut pesantren atau pondok. Lebih mau dan senang disebut ini perguruan Islam, bukan pondok pesantren. Kalau pondok pesantren kesannya bisa radikal, bisa primitif. Kalau merdeka desa pondok lah dulu kan. Ya. Memang kebetulan di Sumatera Barat Tawalim itu kan tak pondok. Sejak awal didirikan Tawalim Parabik tak pondok. Kebetulannya. Tapi berdirinya sebelum kemerdekaan lagi. Lah akhir abad 18, akhir abad 19 berdirinya Tawalim itu kan Parabik. Tapi kan tidak dinamakan pondok oleh pendirinya. Oh, kalau pondok itu di Jawa kan gitu ya. Kalau pondok itu di sawah ya. Sekarang ada pondok selero ya. Atau pondok baselo. Nangka tengah saja ya. Nangka kapori gitu. Itulah keadaan kita hari ini. Bahkan di perguruan Islam sendiri orang hindar menjadi seorang muslim dan mengamalkan Islam sempurna. Padahal agama yang paling istimewa untuk umat manusia dan jin di muka bumi ini hanya satu, agama Islam. Ya, maka dari itu ada banyak istimewa agama Islam yang mesti dipahami oleh setiap kaum muslimin dan kaum muslim. Yang pertama, satu-satunya agama yang datang dari Allah hanya agama Islam. Artinya agama datang dari langit, agama samawi itu hanya Islam. Tidak ada agama samawi selain Islam. Kalau ada orang atau lembaga atau siapapun yang berbicara agama samawi yang diakui ada 3. Protestan, Katolik, dan Islam. Apa sekarang diakui Yahudi? Tidak pernah Allah menurunkan agama yang bernama Kristen atau Protestan atau Katolik atau Nasrani atau Yahudi. Sejak jin pertama, bukan manusia pertama lagi ya. Sejak jin pertama, makhluk Allah yang mendapat taklif untuk berislam atau hidup bersyariat Allah, itu jin ya, kepada manusia, itu Islam. Namun mereka melakukan perpecahan pertumpahan darah di muka bumi dan diutuslah iblis untuk mendamaikannya. Iblis itu dulunya utusan Allah dari surga untuk mendamaikan jin yang paparan yang berpecah belah di muka bumi. Namun bukan iblis saja, banyak malaikat yang ikut andil besar untuk mendamaikan jin yang bikin kerusakan di muka bumi. Namun kembali ke langit si iblisnya sombong, kesannya dia karena mampu damai jin di dunia. Itu kesombongan pertama iblis. Dan itu ada. Ya. Jadi nggak pernah Allah turunkan agama selain Islam. Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Kana an-nasu ummatan wahidatan."
adalah dahulunya umat manusia ini satu macam agamanya, satu macam umatnya. Sejak Nabi Adam, kalau kita manusia ini, Nabi Adam, anak Adam, cucu Adam, Nabi Idris dan seluruh, baru terjadi perpecahan agama atau adanya muncul kekafiran dan kesyirikan di muka bumi ini di kalangan umat manusia itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Makanya disebut oleh Rasulullah SAW, Rasul pertama itu Nuh, Nabi pertama Adam. Apa bedanya? Apa bedanya? Nah, guru PAI, ayo. Apa beda Nabi dan Rasul? Hah? Kalau Nabi itu kalau Rasul itu adalah pegang kitab suci. Kitab suci cuma 4. Maksudnya umat. Kalau Nabi melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya. Terus Nabi Adam melanjutkan mana? Nabi Adam melanjutkan agama siapa? Nabi dari Mawayu, Rasul Mawayu. Nabi menerima Rasul untuk dirinya dan umatnya, Rasul untuk dirinya saja. Dia menerima wahyu untuk dirinya saja. Itu apa gunanya Rasul? Apa gunanya Nabi kalau hanya untuk dirinya? Apa gunanya Allah mengutus seorang Nabi atau seorang Rasul kalau makna seperti itu ya? Apa gunanya Nabi Rasul diutus kalau wahyu yang diterima dirinya sendiri? Nah, Rasul namanya. Inilah perbedaan yang sampai hari ini belum diluruskan di sekolah-sekolah dan di pesantren-pesantren, apalagi di perguruan tinggi yang namanya IAIN atau UIN sekarang. Perbedaan Nabi dan Rasul yang keliru sehingga kekeliruan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok sempalan-sempalan untuk membentuk aliran atau agama baru atau mazhab baru. Padahal perbedaan Nabi dan Rasul yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan Quran dan Sunnah yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi itu diutus oleh Allah dengan wahyu apakah suhuf atau apa atau kitab hanya untuk kaum muslimin, tidak ada umat yang kafir. Adam dengan anak-anak dan cucu seluruhnya tidak ada yang kafir. Idris diutus ke kaumnya tidak ada yang kafir. Sedangkan Rasul diutus dengan wahyu apakah suhuf atau kitab dan dia diutus untuk kaum muslimin dan orang-orang kafir. Makanya Rasul pertama itu Nuh. Bab kesyirikan dan kekafiran pertama umat manusia berdasarkan firman Allah. Banyak firman Allah yang salah satu surah Al-Baqarah kita baca tadi, kana nasu ummatan wahidatan fa ba'athallah, ujung ayat. Dahulunya umat ini satu, namun ketika kaum Nuh mulai mereka berbuat kekufuran dan kesyirikan. Makanya Nuh Rasul pertama kata Rasulullah. Awalul Nabi Adam wa awalul Rasul Nuh alaihissalam. Adam alaihissalam, Nuh alaihissalam. Wa ana akhirun Nabi Rasul kata Rasulullah. Dan jumlah Nabi itu berapa? 124.000 lebih. Jumlah Rasul 313 Rasul. Itu bedanya. Bukan terima wahyu untuk dirinya sendiri, tidak disampaikan ke umat, itu kitman, menyembunyikan wahyu bertentangan dengan firman Allah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang kami berikan mereka wahyu kemudian mereka sembunyikan, tidak mereka sampaikan kepada siapapun, maka baginya laknat Allah dan laknat makhluk yang bisa melaknatnya. Tidak mungkin kan Nabi dan Rasul kena laknat tidak menyampaikan wahyu. Jadi agama yang datang dari Allah kepada Nabi Adam adalah Islam. Akidah yang dibawa oleh Nabi dan Rasul seluruhnya akidah tauhid. Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Surah An-Naml 36. Allah berfirman, sungguh telah kami utus untuk setiap kaum, setiap umat itu seorang nabi atau rasul. Misi dakwah mereka sama, tauhid. An ya'budullah, agar umat manusia ini menyembah, mengabdi, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan meninggalkan sembahan selain
Allah. Dan Allah juga tegaskan dalam ayat lain, Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang datang dari Allah, hanya agama Islam. Artinya agama samawi cuma satu. Selebihnya agama ardi atau agama bikinan manusia. Ya, itu salah satu keistimewaan yang sangat super yang mesti dipahami dan dibanggakan oleh kaum muslimin dan kaum muslimat seluruhnya. Namun apa yang terjadi? Malah sedikit sekali umat manusia yang menerima Islam tauhid sebagai keyakinan. Kau buktinya? Berapa penduduk bumi? Hari ini berapa penduduk bumi? 7 miliar. Yang beragama Islam KTP-nya, kakaknya, paspornya cuma 1,8 dari 7 miliar. Artinya manusia lebih banyak menolak tauhid, menolak Islam. Itu kalau catatannya yang 1,8 miliar betul-betul bertauhid. Kenyataannya yang 1,8 miliar seluruh penduduk mengaku Islam ini lain barang yang bertauhid. Oh, saya kawal di masyarakat apa? Mana banyak orang ke dukun pada orang ke surau. Malah orang ke surau bikin dukun juga gitu. Ya kan? Mana banyak orang ke dukun pada orang ke masjid. Lebih banyak orang ke dukun. Bahkan sebahagian jamaah masjid, buya di masjid juga berdukun. Jadi yang 1,8 M sudah sampai 180 juta yang betul-betul bertauhid nambah. Banyak itu Ustaz, begitulah. Dan yang paling berat, yang paling kencang menolak Islam itu siapa? Sejak zaman Nabi Adam lah sampai kini, nama Nabi Musa, Harun, Yahya, Zakaria, Zulkifli, Ibrahim, Ismail, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jenis masyarakat yang enggan untuk bersegera menerima Islam sebagai akidahnya, sebagai agamanya, untuk matinya? Siapa masyarakat? Orang awam. Sejak dahulu ternyata sampai hari ini, termasuk hari ini keadaan kita berbangsa dan bernegara, masyarakat yang tidak senang kebenaran Islam tumbuh dalam tubuh manusia di dunia ini adalah yang pertama adalah para penguasa. Yang paling terancam dengan tegaknya tauhid di muka bumi ini adalah penguasa. Apakah raja, presiden, wali kota, menteri, perdana menteri, diktator dan segala macamnya. Orang-orang berkuasa yang paling menolak Islam dan tauhid. Lihat di zaman Rasulullah. Siapa menolak tauhid? Abu Jahal, Abu Lahab, siapa mereka? Abu Thalib, siapa mereka? Tokoh sentral Quraisy. Di zaman Nabi Isa, siapa yang menolak Islam? Di zaman Nabi Musa, siapa yang menolak Islam? Fir'aun, siapa Fir'aun? Haman, siapa Haman? Qarun, siapa Qarun? Sampai nama-nama Nabi sebelum Nabi Ibrahim, siapa yang menolak Islam? Namrud, raja. Azab, ayahnya, tokoh sentral, pembangun pencetak, pabriknya berhala. Di negeri kita siapa menolaknya? Yang kedua, orang-orang kaya. Yang menolak Islam itu adalah orang kaya. Maka lihat, di zaman Nabi Musa siapa banyak masuk Islam? Orang miskin, Buddha, hamba sahaya. Di zaman Rasulullah siapa tokoh-tokoh awal Islam? Orang-orang miskin, Buddha, hamba sahaya. Coba tokoh-tokoh besar, para pemimpin, para penguasa, para orang kaya, kepentingan mereka
terganggu dengan tauhid. Nah, awak masuk nama. Nah, awak masuk nama. Orang-orang yang merasa terganggu kepentingannya dengan tegaknya tauhid dimanapun, dimasuk di rumah tangganya, maka inilah orang-orang yang orang-orang musyrik, orang-orang anti tauhid. Makanya seandainya para tokoh-tokoh besar itu, para pemimpin, raja, penguasa, orang kaya menerima Islam ini dengan baik dan benar, ini masyarakat awam, kaum papa, fakir miskin, duafa, para budak ikut. Malah hari ini banyak buya lo nama nula Islam. Banyak lo buya ustaz nama nula Islam. Buktinya. Salah satu bukti yang konkret yang kami jumpai ketika sebuah kajian di masjid atau musala RSUD Suliki, seorang ustaz SHI. SHI itu apa tuh? Berarti sama syariah ya? Syariah hukum Indonesia. Menyampaikan ceramah dan kajiannya. Ketika dialog dengan para perawat yang sebagian mereka sudah ngaji, kan begitu? Apakah ngaji di YouTube, ngaji di majelis, atau ngaji di buku dan segala macam. Jadi didebatlah Ustaz dan di mimbar, Ustaz, kata sunnah Nabi yang sahih begini. Kalau tentang ini begini. Bagaimana pendapat Ustaz setelah dia ceramah? Aja Pak Ustaz. Ibu-ibu apa-apa. Kalau aku tuliskan Islam itu miskin aja. Tidak makan waktu itu. Dan ini nggak cidu dia, Ustaz seperti ini. Sehingga kemana-mana dia ceramah orang seperti ini, gosipnya, racunnya, mulut Yahudi ini akan nyemprot kemana-mana, dokleknya ya, lebih bahaya daripada corona ini. Hati-hati bu dengan gerakan yang mengajak orang ke Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Itu Wahabi, itu radikal, itu terorisme. Itu mulut beracunnya sekarang. Kalau kita bahagia dari itu gawat. Nunggu mati, fasik atau munafik. Yang kedua, kenapa Islam ini istimewa? Dan tidak ada dimiliki oleh aturan agama manapun atau aturan bangsa atau masyarakat atau istiadat atau budaya manapun seperti Islam. Adalah Islam itu bersifat syumuliyah, syamil mutasyamil, universal bahasa kampung kita ya. Ya semua. Ya, Islam itu agama yang atau akidah Islam itu adalah akidah atau agama yang sangat melingkupi segala macam aspek kehidupan umat manusia dan jin di muka bumi ini. Dan tidak dimiliki oleh aturan apapun yang dibikin ramai-ramai, musyawarah, rapat, sidang paripurna, sidang pleno, penelitian, penelaahan dilakukan oleh bangsa manapun, dewan manapun, lembaga apapun yang bisa melebihi, jangan melebihi, menyamai, mendekati saja tidak. Termasuk tradisi budaya apapun di muka bumi, tidak ada yang sempurna dan melingkupi segala aspek kehidupan umat manusia. Contoh, masalah buang air. Ada agama lain yang mengatur. Masalah adab pipis, adab beol, adab bacebo, adab istinja, bersih-bersih, taharah. Adakah dalam agama Nasrani, Yahudi, Hindu, Konghucu, Buddha, apalagi orang dapat agama seperti komunis, ateis, adakah mengatur adab seperti lengkapnya agama Islam? Ada enggak? Tak ada. Kita termasuk sering mendengarkan siraman rohani agama Nasrani kalau Sabtu Minggu, atau agama Buddha atau Hindu di hari Senin, apakah di TVRI atau di TV mereka.
Apalagi dagang Syiah, TV HD 2, HD 1 atau TV Suriah, dari Suriah. Atau adakah ada buang air diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia katanya? Coba guru PKN pernah belajar ketika kuliah di PKN-nya atau ngajar buku PKN dari TK sampai S3 ada diajarkan dalam PKN atau Pancasila Undang-Undang 45 atau KUHP atau Perda atau Perpres atau Perpu atau apa yang sama dengan undang-undang mengatur ada buang air, ada meludah, ada mendahak, ada bersin, ada batu, ada cebok, ada. Kita produksi apa? Kita produksi apa? Apakah kita produk Presiden Indonesia? Apakah kita produk Menteri Dalam Negeri? Apakah kita produk wali kota? Apakah kita produk nenek mama? Apakah kita produk yayasan? Tidak, kita produk siapa? Yang berhak mengatur produknya siapa? Ini HP Infinix, yang berhak mengatur Infinix siapa? Yang membuat aturan Infinix siapa? Mobil Suzuki yang bikin aturan Suzuki apa? Apakah Mitsubishi atau Honda? Kita produk Allah. Maka kalau kita bisa hidup normal, sehat, tidak banyak mudarat, hidup menurut aturan sang penciptanya, produsernya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang datuk di situ? Ada yang pemilu di situ? Aduh di Minangkabau diatur ceruk pipis. Nah, ibu guru bang, tidak boleh. Alhamdulillah. Ada aturan pipis, adab tidur, adab cebok dalam budaya Minangkabau, budaya Jawa, orang Jawa di sini, budaya Aceh atau Batak atau Melayu, apalagi Eropa, apalagi Jepang atau Korea. Kita yang punya slogan orang timur itu paling beradab di muka bumi, kan begitu. Nah, Indonesia bahagian sentral budaya katanya di timur ini. Adakah budaya di Indonesia beribu-ribu macam ini mengatur detail adab beol, pipis, meludah, tidur, makan? Ada tak? Agama tauhid. Meludah saja kita diatur oleh Rasulullah SAW. Itu pesan Allah. Jangan kalian meludah ke arah depan, jangan meludah ke atas, jangan meludah ke lawan arah angin datang, jangan meludah ke kanan, tapi meludahlah ke kiri bagian bawah kata Rasulullah. Ke kiri sudah. Ada agama aturan yang sesempurna ini. Di RT saja tidak ada aturan pipis. Ada. Yang ada pipis di WC, dengan pipis di kelas itu aja kan. Ya, ada pipis, ada aturannya di RT. Tidak ada. Begitu Allah Maha Pengasih dan Penyayangnya dengan ciptaannya. Agar ciptaannya soleh, baik terus. Tapi ciptaannya yang enggan menerima aturannya. Sementara Allah jamin kehidupan ciptaan itu walaupun kafir ya Allah jamin oksigennya, makanannya, rezekinya, air dan segala macam. Ibarat saya seorang tuan rumah tangga, seorang kaya punya pembantu, punya anak buah, punya sopir dan segala macam. Saya bikin aturan untuk membantu rumah tangga dan sopir saya. Gaji, tunjangan, THR, BPJS segala macam saya tunaikan. Tapi dia tak mau ikut aturan saya. Apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau itu dilakukan Allah bawa bagus gitu. Dipecatnya sebagai manusia. Mau? Seperti yang dialami umat Nabi Musa. Ada 70 orang
Kaum Musa yang Allah pecat dia menjadi manusia dan jadi menjadi kera. Wa kunu iradatan khasiin. Jadilah kalian menjadi kera yang hina, kata Allah dalam Al-Baqarah. Ya, saking badannya mau seperti itu. Hah? Mau jadi kera atau kayak kera? Mana raca? Kayak monyet atau kayak manusia? Hah? Mana yang bagus? Kayak monyet atau kayak manusia? Kayak manusia. Kalau kayak manusia berarti tidak manusia. Tapi kalau kayak monyet, tidak monyet. Ini belum tentu manusia. Ini masalahnya. Tapi kalau kayak manusia, nggak pasti bukan manusia. Ustaz Afwan kayak Jokowi. Apa tahu Ustaz Afwan Jokowi? Ini tidak Jokowi lah, pasti tidak Jokowi. Ya kan? Jadi kalau kita mengerti Islam itu adalah agama yang melingkupi segala urusan kehidupan kita, maka kita harus berpikir setiap kita bekerja, ini Islam atau tidak? Yang akan kita lakukan, kita berpikir agak sedetik dua detik, ini Islam atau tidak? Kalau tidak, tinggalkan. Ini tauhid atau tidak? Ini menurut tauhid benar atau tidak? Ini menurut Islam benar atau tidak? Tak ada pertimbangan lain. Dan itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Apa mereka lakukan pertimbangannya? Ini hak atau batil? Ini Islam atau non-Islam? Sebab seandainya kita lakukan sesuatu yang menurut apa yang sudah kita pahami, ini bukan Islam punya. Ini bukan syariat. Bahkan ini mungkin bisa jadi melanggar tauhid. Namun kita lakukan juga. Kok tumbuh malam disabri, mati bekoba'a. Dalam keadaan sedang meninggalkan Islam, walaupun masih KTP Islam. Sementara Allah Subhanahu wa taala nyinyir, mengatakan dalam banyak ayat, dan Rasulullah nyinyir mengulang-ulang ada satu ayat dalam Al-Quran, dan tadi juga diulang oleh pembawa acara. Dan kalau khutbah Nabi nggak pernah tinggal ayat ini dibacakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa maksudnya? Wahai manusia, wahai orang beriman, jangan sekali-kali kalian mati kecuali usahakanlah mati dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan bertauhid. Sementara kematian kita tidak tahu. Siapa menyangka? Anak RJ kemarin masih muda belia, kelas 3 SMP si Hanif dengan secepat itu akan pergi. Berarti Sabtu masih masuk sekolah ya? Ya kan? Sabtu tidak masuk. Sabtu libur. Berarti cuma masih sekolah ya? Cuma Sabtu libur. RJ-nya libur terus dia libur. RJ libur. Berarti kami masih masuk sekolah ya kan? Ya Hanifnya. Seminggu sebelum itu masih main basket ya? Iya. Saya masih ke rumahnya hari Senin itu. Tadi wafat Rabu ya. Rabu sore wafat kan. Saya hari Senin ke rumahnya. Selasa sore. Rabu 5 kali. Saya masih ke rumahnya Pak. Ya, Senin pagi saya masih ke rumah. Alhamdulillah selamat ya. Apa? Tegas Rasulullah selalu ingatkan setiap khutbahnya, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah salat istisqa. Itu ayat yang selalu Rasulullah baca pengantar khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman,
bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Takwa perintah ideal. Tapi minimal ujung ayat, minimal mati dalam keadaan wa antum muslimun, mati dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan bertauhid, bukan mati dalam keadaan musyrik, tidak mati dalam keadaan kafir, tidak mati dalam keadaan sedang menolak aturan Allah, apakah sebagian atau salah satu atau seluruhnya, agar selamat. So nanti di hari kiamat ada seluruh kelompok atau sejenis manusia nanti dari kiamat dan jin yang datang kepada Allah dengan sepenuh dosa, sepenuh langit dosanya, sepenuh bumi dosanya. Dalam hadits qudsi Rasulullah katakan, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan datang nanti dari kiamat kepadaku, kata Allah, hambaku datang kembali kepadaku membawa sepenuh bumi dosa. Namun dari sepenuh bumi itu dosanya tidak ada satupun syirik dia lakukan, artinya tidak batal tauhidnya. Maka aku berikan kepadanya maghfirah sepenuh bumi pula. Dan dia masuk surga tanpa itu menjadi keutamaan tauhid, keutamaan bagi ahli tauhid. Walaupun ada dosa-dosa kadang lain yang terlakukan dan terperbuat ketika hidup dunia, masih besar harapan untuk masuk surga tanpa hisab. Kamu dimanfaatkan dia, kamu dia membakar dia, kamu dia semua doa dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Dan kamu dia para syuhada yang ikhlas mati dalam keadaan syahid bisa sabilillah. Sama dengan orang-orang yang mati karena wabah dan dia ikhlas mati dan terkena wabah, syahid akan masuk surga tanpa hisab kecuali sebab yang satu, karena meninggalkan hutang. Ya, karena itu akan menghalangi orang masuk surga tanpa hisab, karena ada hutang ketika hidup di dunia, walaupun hanya 1 dirham atau 1 rupiah. Yang ketiga, istimewaan akidah Islam dibanding akidah lainnya, akidah Islam itu bersifat tauqifiyah. Segala urusan yang berkaitan dengan keyakinan atau i'tiqad atau akidah dan ibadah dalam agama Islam seluruhnya bersifat tauqifiyah. Apa maksudnya? Kita umat cukup aman, sami'na, amanna, wa ata'na. Kita dengar, kita beriman, kita taat. Tak ada majal, tidak ada peluang untuk ijtihad dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh. Apalagi peluang mimpi dan khayal. Apalagi peluang dengan hawa nafsu bertauhid atau berakidah. Dalam masalah etika dan keyakinan harus dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah ibadah-ibadah mahdoh, ibadah-ibadah khusus, itu berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Tidak ada peluang untuk ijtihad. Sementara agama selain Islam, mimpi jadi dalil, hawa nafsu menjadi dalil. Ada kelompok di luar Islam mengatakan orang-orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang melakukan kawin kontrak, nikah kontrak, berarti dia sedang mendekati Allah. Makin sering dia melakukan kawin kontrak, makin dekat dia dengan Allah. Maka siapa yang paling sering kawin kontrak, baik laki-laki maupun perempuan, aku tinggi ma'rifatullah gitu. Itu hak pelacur yang ngomong seperti itu. Birahinya menjadi dalil untuk keyakinan. Atau ada kelompok lain atau agama lain yang mengatakan tentang akidah, tentang keyakinan, tentang urusan yang gaib itu masalah akidah ya. Masalah yang gaib itu masalah akidah. Seseorang kalau mati, rohnya akan keliling-keliling rumah selama 7 hari. Ya, mulai hari pertama kematian sampai hari 7. Roh seseorang itu akan keliling-keliling rumah.
melihat apa yang dilakukan oleh ahlul baitnya ya, sahibul bait. Memangnya malaikat mencabut roh, dicabut itu dilepas gitu, campaan gitu. Terus terbang sendiri rohnya. Kalau bisa roh terbang sendiri masuk lagi dia. Roh kalau berpisah dengan jasad sama-sama mati. Roh berpisah dengan jasad sama-sama mati, sama-sama jumut, sama-sama nggak bisa apa-apa. Dan malaikat mencabut roh seseorang, diangkatnya, dibawanya ke atas, bukan dilepas begitu saja. Mengapain? Jangan dibayangkan, dikhayalkan malaikat itu cabut roh seperti melepas ayam dalam kandangnya. Itu dipahami seperti itu, dari mana dasar? Itu hanya cerita syaitan, cerita jin yang berbisik kepada mereka, atau khayal. Nah, sehingga mereka lakukan pada hari ke-7 baru roh itu terbang ke. Memang roh itu malaikat, bisa terbang ke langit cepat. Orang dah mati bagaimana mau terbang? Itu masalah yang lain. Atau mimpi dijadikan dalil, yang bukan mimpi para nabi dan rasul, dan juga bukan mimpi para sahabat yang dibenarkan oleh Rasul. Mimpi para ulama yang soleh saja tidak bisa jadi dalil sedikit pun. Apalagi cuma mimpi parewa. Mimpi seorang tabi'in, mimpi seorang sahabat Nabi yang setelah Nabi wafat. Kalau Nabi wafat, mimpi sahabat setelah Nabi wafat tidak bisa jadi dalil. Walaupun dalam mimpi itu sahabat bermimpi bertemu Rasulullah SAW bisa wafat. Dalam mimpi itu misalkan Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan atau sahabat yang lain mendapat pesan dari Rasulullah, terus diamalkan menjadi sebuah keyakinan atau perintah, tak boleh. Tentang syariat agama itu Allah turunkan lewat mimpi, dan bukan mimpi Nabi, tapi mimpi sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Masa mimpi buya jadi dalil? Ambo Ustaz mendapatkan ajaranku dari buyamu bermimpi. Buya ini gini loh. Buyamu bermimpi bersetuju Nabi. Dan dalam mimpi itu Nabi berpesan, amalkan ibadah ini, lakukan berdiam di sini, lakukan ini. Itu masalah Ustaz. Sementara mimpi bersuara Nabi itu kan benar. Tunggu dulu. Tabi'in saja tak bisa bermimpi bertemu Nabi, apalagi orang payah buat. Kita bisa memimpikan seseorang apa? Ketika kita telah melihat wajahnya, apakah bertemu langsung atau hanya dalam media? Saya sampai hari ini tak pernah bermimpi ketemu kakek saya. Sebab saya tak pernah bertemu dengan kakek saya sejak saya lahir sampai saya. Bahkan bapak saya sendiri bertemu dengan bapaknya kakek saya itu tak sampai 5 kali, 10 kali. Apalagi saya, dan bapak saya ditinggal masih bayi oleh kakek saya. Ditinggal siapa yang bukan ditinggal mati? Bagaimana mungkin ada seorang ulama atau ustaz atau ulama ngaku hari ini dia mimpi ketemu Nabi, dalam mimpi itu Nabi berpesan bla bla bla. Apa tanda-tanda itu Nabi dalam mimpi? Syaitan bisa mengaku kok. Memang syaitan, iblis, jin tidak bisa menyerupai Nabi dan Rasul dalam mimpi umat manusia. Tapi dia bisa masuk ke mimpi kita dan dia mengaku ambo Nabi. Semua kita tidak pernah tahu wajah Nabi.
Artinya apa? Yang bisa mimpi bertemu Nabi hanya orang-orang yang pernah bertemu dan melihat Nabi. Nah, seandainya Nabi berpesan dalam mimpi saya, misalkan saya orangnya gitu, nggak boleh mimpi saya ketemu Nabi, dia ngaku Nabi, cuma ngaku aja dia. Coba saya nggak tahu itu Nabi atau tidak, cuma Nabi Musa amalkanlah ini, amalkan ini, amalkan ini. Sungguh pun yang dipesankan Nabi yang tidak jelas dalam mimpi saya tadi, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tak boleh saya amalkan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi seandainya dalam mimpi itu dia berpesan amalkan ini, amalkan itu, yang tidak ada asal-muasalnya dari Al-Quran dan Sunnah. Maka itu bukan mimpi Nabi, mimpi syaitan itu. Jadi kita tahu kifiyah Allah ada di mana. Orang baru mempertanyakan Allah ini baru setelah zaman tabi'in ya. Zaman sahabat tak tahu aina Allah. Itu yang ribut sahabat. Allah ada di mana-mana, Allah ada di arsy. Allah katakan Allah bersemayam di atas arsy. Nah, sampai situ saja, nggak usah kita cari-cari bagaimana bersemayamnya, dudukkah, berdirikah, berbaringkah, segala macam. Allah katakan dalam Al-Quran Allah punya dua tangan, udah beriman kita Allah punya dua tangan. Tak perlu kita cari-cari hakikat tangan Allah. Kita cukup sami'na, amanna, wa ata'na. Toh tangan kita saja tidak sama kiri kanan. Sama jempol kiri dengan jempol kanan. Kelingking kiri dengan kelingking kanan sama. Beko lah dibandingkan kelingking ustaz sekolah apa? Ya, kelingking bos saja tak sama kiri kanan. Ada orang yang sama kelingkingnya. Ada orang yang sama tangan kanan dan tangan kirinya. Nasi cari itu dengan jari jempol semua. Cari itu dengan jari jempol semua ya. Ada kaki di sana. Tapi pas dilihat kok jadi sepeda jadinya. Ya, tangan kanan saya, tangan kiri saya, dengan hadapan yang sama. Kelingking kanan dengan kelingking kiri posisinya di mana? Kelingking kanan di kanan, kelingking kiri di kiri. Jempol kanan dengan jempol kiri mana? Jempol kanan di kiri, jempol kiri di kanan. Tak sama kan? Jadi gini kamu sama aja. Tapi kan tak sama, yang satu membelakang, satu menghadap. Jangan kita pakai pola lanjut namanya ya, pola takwil, ijtihad, taktil, takyif, dilarang. Bertanya saja kita baru yang bantu Allah ya. Itu saja udah bid'ah ya. Bertanya saja sudah kata Imam Malik, as-su'alu anhu bid'ah, kata Imam Malik. Bertanya tentang sifat Allah itulah masalah roh baik, masalah malaikat baik, masalah kematian baik, masalah alam barzakh baik, masalah hisab, neraka, jannah, masalah apalagi Allah yang maha baik. Maka dalam Islam dengan iman, tidak dengan akal, tidak dengan ijtihad, tidak dengan kesepakatan dan menyikapinya, apalagi dengan mimpi. Yang ketiga, keistimewaan agama kita, tidak perlu kita repot-repot berpikir, kok sampai mau jadi orang gitu bagaimana sudah ada, dan sudah banyak yang gila. Kawan-kawan kita yang kuliah di filsafat YIN jurusan akidah filsafat sampai pagi yang memikirkan Allah ya. Akhirnya gila, teman saya ada gila satu. Ya, zaman MAPK foto baru parang panjang kuliah di Putat, jurusan akidah filsafat. Sampai sekarang belum nikah. Siapa mau nikah katanya? Soalnya dipikirkan, tidak bisa dipikirkan. Tapi yang memikirkan keliru jadinya. Ayat, udah ayat mah aqimi sholat dzikri. Dirikan
mengingatku. Kan tujuan sholat, hadaf sholat adalah mengingat Allah. Kalau bisa ingat Allah, ngapain sholat lagi? Nah, begini beragama sesat. Kalau mau dicek cara beragama tuh Rasulullah SAW orang pertama yang tidak akan sholat. Orang yang paling hebat zikirnya mengingat Allah adalah Rasulullah SAW. Setelahnya para sahabat yang mulia, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Ali, dan yang lainnya. Apakah mereka semuanya tidak sholat? Malah Rasulullah SAW sholat sunatnya saja 100 rakaat sehari semalam. Sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kaki Rasulullah. Awak main bola boleh bengkak ya? Ibu-ibu kepala untung di dapur boleh bengkak ya? Tak pernah mencoba sholat sampai bengkak-bengkak. Jangan merendahkan Allah, menyamai Rasulullah, apalagi melebihi Rasulullah. Nah, itu dipikirkan. Nanti puasa juga begitu. La'allakum tattaqun, ujung ayat siapa? Kalau bisa bertakwa tanpa puasa ngapain? Puasa. Mau apa dikatakan takwa? Patuh aja Allah, kenapa maksiat apa begitu? Bisa patuh aja Allah dan tinggalkan maksiat, berarti tanpa puasa itu bisa takwa. Itu akal pandir. Meninggalkan puasa itu ya, meninggalkan puasa itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, seluruh permasalahan akidah atau tauhid dan ibadah dalam Islam itu semuanya bersifat hakikat, tidak ada simbolik. Seluruh pokok-pokok keimanan, rukun iman misalkan sebagai pokok iman, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, takdir, qada dan qadar. Pokok-pokok rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Itu semua adalah hakikat, bukan simbolik. Seperti yang sering saya dengar orang menyebut kalaulah khususnya kalau Idul Kurban ya, Idul Kurban atau musim haji. Bapak-bapak, ibu-ibu, kurban itulah simbol penyembelihan karakter atau hawa nafsu. Apa bilang? Tak ada ayat, tidak ada hadisnya. Kurban itu ibadah kepada Allah. Namanya kurban, taqarruban ila Allah. Berkurban itu untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah, bukan simbol menyembelih hawa nafsu. Dalam Islam tidak ada urusan simbolik. Sebab kalau urusan simbolik itu namanya apa? Nikah sarjana semua nih. Pernah di wisuda semua ada? Anda ketika di wisuda maju ke depan secara simbolik rektor menyerahkan apa? Ijazah, tabung ijazah. Apa isinya? Kosong. Simbolik kan? Ternyata ijazahnya kosong. Apa namanya? Bohong kan? Bohong kan? Alhamdulillah boleh tidak pernah ketika dia itu. Nih, setiap musim wisuda 2 kali selalu cek kampusnya. 2 kali, 3 kali. Ada 3 orang sampai wisuda di kampus tuh setiap tahun. Ribuan perakui, sembilan rakui, mahasiswa yang katanya intelek karena kicuh ada rektor. Baik rektor IAIN, rektor UIN, rektor UNAN, rektor UI, rektor ITB, rektor UGM, rektor STAIN, rektor ITS, rektor-rektor yang ada di Indonesia telah menipu mahasiswa-mahasiswinya ketika wisuda secara simbolik menyerahkan tanda tamat menjadi mahasiswa. Diambillah tabung ijazah yang isinya kosong, dibohongi orang cerdas katanya. Ini terasuh Pak Bu. Terasuh kan bohong. Terasuh kan otak. Jadi banggakan di sana. Harus sama kan otak. Profesor kan otak berarti. Sebab rektor itu profesor umumnya kan. Ironya profesor itu kan yang otak belum.
Disangkut profesor tabung nanya akhirkan tu lah isi ijazah dan ada tangani. Kironya TU membuat acara pada itu, kironya panitia. Larikan yang tarik panitia profesor kiro. Seperti hari ini banyak profesor kaniota di Indonesia. Kerumunan tidak sama dengan kerumunan. Ya, itu salah satu tanda profesor kaniota. Radikal tidak sama dengan radikal. Tidak semua radikal itu radikal. Kok radikal itu pasti radikal. Tak gitu dibuatnya dengan bahasa seperti ini. Ada bahasa Indonesia seperti diajarkan di sekolah. Ada bahasa seperti diajarkan di bahasa hukum. Tak ada. Sekarang satu tanda-tanda akibat wisuda dengan tabur kosong dengan simbolik. Islam bukan agama simbolik. Salat itu bukan simbolik. Simbol kita tunduk patuh kepada Allah, bukan simbolik. Salat itu hakikat. Rasulullah SAW telah bersabda, "Aqrabul 'abdi ila rabbih ayakuna sajidan wa fi riwayatin ayakuna raki'an." Sedekat-dekat hamba kepada Allah, kepada Rabbnya, ketika hamba itu sedang ruku atau sedang sujud. Makanya ruku dan sujud hanya boleh dan wajib kita persembahkan kepada Allah. Ruku dan sujud itu adanya di mana? Itu bukan simbolik, itu hakikat. Hakikat dekat kita kepada Allah, kita rajin ruku sujud. Kita berlama-lama ruku sujud kepada Allah. Kita tidak melakukan ruku sujud kepada selain Allah. Tak ruku sujud kepada malaikat, tak ruku sujud kepada nabi dan rasul, tak ruku sujud kepada para ulama, buya, ustaz, kiai, tak ruku sujud kepada presiden, kepada komandan, kepada jenderal, kepada penguasa, kepada pemimpin, kepada apapun. Itu hakikat, bukan simbol. Agama lain, budaya, contohnya budaya, turun mandi. Anak baru lahir, turun mandi hari kemana? Tujuh baru kemana dia anak baru gak tahu tidak. Kamu anakmu kalau 8-8-nya baru lahir memandikan, minta langsung dia mandikan langsung anak. Setelah dimandikan dan lumuri anakmu dengan minyak zaitun seluruh. Ya. Kita pun heran, lo harus bawa aku. Kok bawa aku? Kamu urusan. Jadi kita nggak tahu sendiri. Di sekolah situ RJ itu lah, sampai. Lego berkasih di RJ. Jika masa turun mandi hari ke-7, turun mandi dekat sampai mandinya. Simbol apa. Apalagi kalau dilakukan sebuah keyakinan sifatnya gaib yang tidak ada dasar muasalnya dari akidah, dari keyakinan, dari Al-Quran, dari Sunnah, dan secara akal pun juga tidak masuk akal. Konyol lagi budaya kita atau akidah kita namanya. Ya, baru hamil pengantin ibu muda baru hamil, kami ikutang sih. Dia ada mabuk, dia ada kanapalasi, dia segala macam. Mekapikan guntiang lipek di pihak. Itu budaya di luar sana. Kemudian sini tidak ada ya. Kalau bisa guntiang lipek menangkap palasi, banyak guntiang bonsai yang ada kita biar. Ini logika ya, logika. Mengapa nasi tukang copet, tukang pala tak berani lagi? Ya, untuk bonsai yang ada. Tangguh, si surumpui mana sedang?
Bantah ketek dikabek dengan banang 7 ragam untuk tangka setan, tangka berasi, biar dikagum dengan makhluk halus. Kalau memang 7 ragam banang bisa, mana 70 ragam mana banang itu dipasang. Bali selalu macam warna banang di toko banang, jalin serancak-rancaknya, kabek ke bantah. Dan bantahnya mana sedang ikut, mana nak sedang meja saja. Kabek mana ke badan, jatuh mana dari atas ke bawah bawaan. Tapi akal sehat tidak ada. Apalagi akidah. Dipasang yo bangka, bahkan nuangka tu dia atau pinggang atau dari putih benda, dari tarang warna banang 7 ragam, sampailah cik si warnanya. Rasa warna tu bantah yo banang. Ini barang virusnya tu. Sakit anak kayaknya. Nabi makhluk yang paling dekat dengan Allah. Tak tahan latihan. Preman satu tahan latihan. Tapi itu mana akal sehat? Mana akidah? Jo akal sehat sila kalah awak. Apalagi jo ini. Ya, dan banyak istimewa lain yang bisa digali nanti. Setelah pada pertemuan akan datang kita langsung membahas prinsip-prinsip akidah Islam. Sebagai pengantar cukup sampaikan pahamnya pertemuan sebelumnya dan memayizat pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah membawakan. Jadi ada 4 poin penting yang perlu dicatat, yaitu terkait masalah keistimewaan agama Islam. Jadi ada satu-satunya agama datang yang hanya datang dari Allah itu hanya agama Islam. Selanjutnya aturan yang paling sempurna itu, yang sangat sempurna itu sampai detail mulai dari yang kecil sampai besar hanya ada di Islam. Maksudnya agama Islam itu bersifat tauhidiyah dan seluruh amal ataupun keimanan kepada Allah bersifat hakikat. Jadi kita lanjut untuk sesi tanya jawab. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait masalah yang disampaikan oleh Ustaz ini, dipersilakan. Ya, Bapak Ibu yang ingin bertanya, ya, silakan kepada Pak Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mau bertanya tentang materi tentang agama samawi, dan kita yakin seyakin-yakinnya Allah menurunkan agama itu hanya satu, Islam. Tapi tanpa kita sendiri sebenarnya, maka Bapak Ibu seluruhnya menyadari atau tidak, sebetulnya dalam buku pelajaran agama anak kita di SD itu agama samawi ketiga. Saya pernah juga mengajar ke anak ini, menyampaikan ini. Tapi kadang-kadang waktu ujian di masalahnya sebenarnya kita sampaikan, memang kadang-kadang soal dari gurunya seperti itu. Ini memang kita juga menyampaikan ke anak, atau dibiarkan juga salah untuk soal itu, atau bagaimana sebetulnya kami menghadapi kadang-kadang bukan hanya materi itu sebenarnya, materi yang lain. Termasuk ini materi tentang tauhid yang samawi tadi. Ini mohon bicara dari Ustaz untuk kita bersama. Baik. Itu 5 guru ke anaknya. Itu saya hadapi di rumah. Ketika anak sekolah di RJ atau di sekolah lain anak sekolah. Tapi di sekolah diajarkan buku begini katanya. Sementara ini dari begini. Itu baca loh. Kalau untuk anak saya, untuk anak nih, saya dari sisi wali muridnya, ini anak ujian besok nih. Kalau untuk ujian, dan itu tidak kasus itu saja, termasuk kasus doa sebelum tidur. Diajarkan sekolah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ahya wa amal. Itu kan salah, tidak ada riwayatnya, tidak ada hadis. Itu diajarkan. Bismika Allahumma ahya wa amut, itu salah. Sementara benar Bismika Allahumma
amutu wa ahya. Itu ada riwayat. Kebetulan saya meneliti hadis itu sudah selesai. Jadi apa katakan anak saya? Kalau untuk amalan ini yang dibaca, kalau untuk ujian ini jawab yang dibaca. Ini dari sisi saya sebagai wali murid dan anak saya sebagai murid. Namun dari sisi kita sebagai tenaga pengajar, pendidik, kalau soal itu datang dan kita yang memeriksanya dan menentukan nilainya, udah kita bisa ajarkan ke anak. Kali ini soalnya jawab yang benar menurut syariat. Berarti pilihan, maka pilihan yang benar menurut syariatnya. 1, 2, 3. Kalau tidak ada pilihan 1, agama samawi, berarti soalnya harus kan? Tidak ada jawaban. Agama samawi ada berapa? A, 1, B, 2, C, 3, D, 4. Itu ada namanya kan? Tidak. A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Tidak ada jawabannya? Sudah. Berarti bonus. Tapi kalau yang memeriksa hasil ujian ini adalah pihak lain, maka ini perlu disampaikan ke anak. Kalau untuk ujian, karena ini pihak lain yang memeriksa, jawabannya ini. Kalau pihak RJ yang memeriksa, jawabannya ini. Dan beri pengertian kepada anak seperti itu, dia mereka cerdas. Sejak awal anak diajarkan cerdas berpikir. Jangan hanya menelan, tak pernah mengunyah, tak pernah menganalisa. Jangan. Tapi tetap harus berusaha kita sebagai lembaga pendidikan meluruskan ini kepada pihak manapun. Untuk keamanan dan kenyamanan anak-anak kita, ujian dan lebih penting lagi berislam atau beragama. Dan tidak hanya masalah itu saja, ada banyak masalah yang akan bertemu nanti oleh anak kita. Ya, ada masalah yang. Contoh lain masalah rukun Islam misalnya. Rukun Islam bagaimana? Ya, sepakat kita 5. Tapi urutannya enggak. Kan bisa berbeda kan? Ada menempatkan puasa setelah zakat. Itu dalilnya kuat. Karena kita mengajarkan di sekolah puasa dulu baru zakat. Nah, kita mau salahkan. Kalau bisa kita clearkan penjelasan tafsir, penjelasan seperti itu tidak masalah. Namun ketika masalah yang ditimbulkan adalah masalah yang kita harus memilih, kalau tak kita pilih yang kuat jawabannya atau tindakannya, kita akan jatuh kepada hal yang tak benar. Kita harus wanti-wantinya. Seperti membaca Al-Quran di mushaf sementara anak lagi sedang haid. Itu tidak boleh sama sekali. Kan murajaah saja tanpa mushaf boleh. Itu tidak bisa kita siasati, akhirnya kita tegaskan mana benarnya. Jadi begitu. Namun sejak saya SD, saya kelas 1 SD sudah diajarkan begitu. Tahun 7 tahun 81. Agama samawi ada sampai tamat kelas 6, sampai sanawiyah, sampai aliyah. Nah sekarang malah para ustaz sudah ada S3, ada S2 ngajarkan kepada jamaah di masjid-masjid. Agama semua itu ada 3 bapak atau ibu. Islam, Yahudi dan Nasrani. Sejak kapan Yahudi itu agama samawi? Sejak kapan Nasrani itu agama samawi? Yahudi itu adalah suku besar berpengaruh di dalam suku Bani Israel. Bahwa suku Badawa Minangkabau, suku Bani berpengaruh di Koto atau Caniago. Bani Israel ini berarti dia merujuk kepada Nabi Yakub. Nama lain Nabi Yakub kan Israel. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Israel itu berarti Nabi Yakub. Anak pertama Nabi Yakub kan Yahuda namanya. Kakak keduanya Nabi Yusuf. Anak ketigalah dinisbahkan Yahuda atau Yahudi. Tapi kalau Nasrani ada beberapa ulama dan menisbahkan juga kepada satu suku lain di Bani Israel, ada mengatakan tidak. Tapi yang pasti bukan agama datang dari Allah, dari langit. Allah a'lam bishawab.
Baik, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, silakan kepada Bu Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz, dan juga ya, bagaimana atau dalam suatu pekerjaan atau dalam lingkup pemerintahan, saya kan bulan kemarin pas saya terhadap saya sudah melanggar etika terhadap pekerjaan kita. Apa contoh sikap bahwa kita dua tadi Ustaz bilang ada manusia yang dosanya sebesar langit dan bumi, tapi dia tetap masih bertauhid dan masuk surga. Seperti apa itu contohnya manusia? Salah satu bentuk dari pertanyaan pertama, pelanggaran akidah bahkan itu menyalahi tauhid dalam kepemimpinan. Ya, begitu. Rasulullah telah katakan dalam sebuah hadisnya ini kaidah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. Tak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu diperintah atau diajak atau disuruh bermaksiat kepada Allah. Itu syirik. Dan misalkan pimpinan kita, apakah pimpinan bangsa, pimpinan negara, pimpinan perusahaan, pimpinan sekolah, mengajak kita, memaksa kita melakukan tindakan yang bertentangan dengan syariat Allah. Apakah berbuat syirik atau berbuat maksiat besar lainnya? Kalau tidak lakukan ini, Anda akan dapat ekor, dapat sanksi, dapat bla bla bla. Kita seorang istri dipaksa oleh suaminya, tapi itu maksiat, maka itu syirik itu. Menyelisih tauhid. Kecuali kondisinya sangat mukrah, artinya kalau tidak dilakukan dia akan ditembak mati, akan dibunuh, terpaksa. Seperti sahabat mengatakan dia tetap beriman, tapi kalau tidak mengatakan kafir, dia akan dibunuh oleh Abu Jahal Lahab. Maka dia katakan, saya tidak Muhammad lagi, saya kafir, tapi gantinya iman. Kalau tantangannya itu, kalau cuma tantangannya tak naik pangkat, tak dapat tunjangan, tak keluar sertifikasi, tak dapat dana pos seperti SKB 3 Menteri yang mengancam Sumatera Barat, kita takut. Rezeki kita di tangan Allah, bukan di tangan Nabi, bukan di tangan malaikat, bukan di tangan siapapun. Dan rezeki siapapun tidak bisa dikurang oleh orang lain atau ditambah. Rezeki saya tidak akan ditambah oleh siapapun dan tidak akan dikurang oleh siapapun. Hanya Allah yang akan bisa menambah dan mengurangi rezeki. Itu prinsip akidah la ta'ata li makhluqin itu prinsip. Misal contoh lain, bapak kita wafat atau ada keluarga kita yang wafat, kita bagian dari ahli waris, kita dipaksa membagi warisan menurut kesepakatan, bukan menurut hukum waris. Dan kita wajib tak boleh, kita mau, kita wajib tak mau. Itu maksiat. Malah ancaman dosa atau iqab bagi orang yang sengaja meninggalkan faraid, itu neraka jahanam kekal di dalamnya. Hadis surat ayat 14. May ta'adda hududahu wa may ya'sillahu wa rasulahu ta'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasan-batasan yang ditetapkan Allah dan Rasul dalam hukum faraid, hukum waris, hukum waris sebelumnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tentang waris. Yang ke-13 balasan bagi orang yang melaksanakan faraid sudah benar. Yang ke-14 orang yang bermaksiat meninggalkan hukum waris. Nah, pertanyaan yang kedua, seorang yang dia hidup dan mati dalam keadaan muslim, dan sepanjang hidupnya atau di akhir hayatnya dia sudah bertobat, atau dia pernah bertobat dari pernah dia berbuat syirik kali, tapi dia sudah bertobat dan sampai akhir hayatnya dia tidak pernah lagi kembali ke syirik. Namun banyak dosa-dosa besar lain yang dia tunaikan ketika hidup. Mungkin lalai dari sholat, mungkin riba,
mungkin korupsi, mungkin membunuh, mungkin berzina, mungkin selingkuh, mungkin yang lain-lainnya, dosa-dosa besar lainnya. Tapi mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, masih besar jaminannya untuk masuk surga, bahkan tanpa itu. Kita sampaikan pada sebelumnya, begitu pentingnya kita bertauhid. Begitu wajar mirip Rasulullah mengatakan di khutbahnya, wala tamutunna, dan sampai mati kalian. Artinya berusahalah kalian mati dalam keadaan bertauhid, walaupun banyak kekurangan, kelalaian, kemaksiatan yang bukan syirik, bukan dosa kontra tauhid yang dilakukan. Ada seorang wanita menikah, berzina, hamil, dan akhirnya dirajam oleh Rasulullah, termasuk wanita ahli. Bahkan darah yang keciprat darah rajamnya ke pakaian Nabi dan para sahabat yang lain, sampai sahabat, ya Rasulullah, darah penzina. Apa kata Rasulullah? Sebabnya, sorry ya, seandainya dibagikan pahala taubat perempuan ini ke seluruh penduduk Madinah, sungguh mereka akan mendapat kebahagiaan pahala taubatnya. Siapa penduduk Madinah isinya? Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, orang-orang yang masuk surga. Jadi jatah pembagian pahala taubat wanita ini. Apalagi orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik dalam keadaan Islam, walaupun banyak dosa, doa ampunan orang yang hidup untuknya sampai. Tapi orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum tobat dari perbuatan syirik itu, walaupun banyak amal soleh yang dia lakukan, doa tobat siapapun tidak berhak untuk. Walaupun Nabi sekalipun mendoakan ampunan dari dosa syiriknya, tak diampuni. Walaupun malaikat Jibril yang mendoakan ampunan untuk dosa syiriknya, tidak akan diterima oleh Allah. Allah telah katakan soal At-Taubah itu dalam surat At-Taubah 113 ya. Maka Nabi Nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di. Aku ayat. Min ba'di ma tabayyana lahum ashabun nar. Ashabul jannah. Tidak halal bagi Nabi Muhammad. Haram bagi Nabi Muhammad dan orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun itu karib kerabat dekat sekalipun. Itu ayat turun setelah Abu Thalib lepas dari rohnya lepas dari jasad. Ya, nggak berhasil Nabi mengislamkannya, memaksanya dengan membaca la ilaha illallah, dan dia meninggal. Langsung spontan Nabi kan la astaghfirullah laka ya ammi, kata Rasulullah. Saat Abu Thalib telah meregang nyawa, ya pamanku, sungguh aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu ya pamanku, kata Rasulullah. Langsung turun ayat itu. Tak halal bagi Muhammad dan orang-orang beriman mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik, walaupun itu karib kerabat sendiri. Apalagi sudah masih hidup saja tidak bisa. Orang musyrik hanya bisa kita doakan, ya Allah tunjuki dia untuk tauhid, tunjuki dia untuk Islam, tunjuki dia untuk iman. Untuk ampunan tidak boleh. Tapi kalau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik atau sudah tobat dari dosa syirik, walaupun banyak dosa lain, doa kita bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam. Ada satu pertanyaan lagi? Ya, pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya afwan Ustaz, mungkin pertanyaan ini agak melenceng dari materi hari ini atau bisa jadi keluar dari tema hari ini. Karena ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari, makanya Anda tanyakan. Jadi pertanyaannya seperti ini. Di
sekolah, kita KPK di sekolah ini sering mengadakan acara syukuran atau wisuda tapis atau segala macamnya. Dan untuk panitia misalnya sudah disediakan snack atau makan siang sebanyak panitia, tapi pas pada hari H itu misalnya ada 5 atau beberapa orang yang tidak bisa hadir karena halangan tertentu. Jadi snack dan nasi atau makan siang yang sudah dipesan itu kan terlebih sebanyak panitia yang tidak datang. Yang jadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kalau seandainya ada panitia mengatakan bawa saja lah pulang bagi yang bawa pulang, tapi kan snack sama makan siang tersebut bukan hak panitia tapi hak teman-teman yang tidak hadir. Nah, bagaimana itu Ustaz? Siapa yang sering bawa pulang? Balik pertanyaan, siapa yang sering bawa pulang? Ibu dan kami coba makan. Snack sudah atau makan siang atau jatah makan sudah diperuntukkan untuk sebanyak jumlah panitia dan itu diperuntukkan untuk panitia yang hadir. Artinya panitia tidak hadir tidak berhak. Box yang harus ada dan tersedia untuk yang aktif. Dan tidak aktif kelebihannya sepenuhnya hak panitia yang ada. Nah, tinggal panitia yang hadir coba aku bagi semuanya sesuatu orang. Oh gitu kan? Apakah snack itu terikat dengan tercatat sebagai panitia atau karena bekerja dan hadir sebagai panitia? Masa orang datang berterima kasih? Maksudnya pas hari kalau halangan hadir misalnya karena sakit atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mereka tidak bisa hadir pada hari itu. Kan susah sebetulnya. Telepon aja. Ustaz apa panitia saat itu gini, aku makan Ustaz baru. Anda pulang dia bilang, Anda pulang. Minta izin ke pemiliknya. Minta izin. Dia kebetulan di rumah serang tak dulu kan? Selera patah lo kan kasih bukti ketika itu. Kan bisa. Dan tidak. Dengan dunia dalam genggaman tak kena susah gitu. Tentu kita berkerelaan. Ya. Telepon susah pun 5 panitia nak datang. Telepon bapak sekali lagi, ibu sekali lagi, bagus. Maka dia sudah berjibaku sebelum itu untuk mempersiapkan acara. Itu haknya, dia telepon. Mau bagilah kecilnya, bagi. Bagi siang amuan, buat dia siang anak. Amuan sadonya. Atau Quran. Ada bagi sesuatu orangnya. Kalau ternyata ada saja satu dari saudara kita yang begitu hati dengan itu, berarti ada ketidakrelaan. Ada ketidakrelaan dan kita pasti begitu hati itu punya hak. Dia merasa bisa berhak. Nah, bukan jangan makan sesuatu yang kurang penuh diserahkan kepada kita yang makan. Ya, jadi kecuali dia buat kesepakatan sebelumnya. Saya datang di suat, barang lagi snack untuk ketua saja. Misalkan gitu. Untuk ngurus inti saja, misalkan gitu. Atau dibagi semua banyak. Kita nggak butuh telepon lagi. Kita nggak ada kesepakatan telepon ada itu hak. Kalau itu hak. Ya, apalagi kalau itu terkait dengan mentahannya. Ternyata nggak makan lagi, uang makan aja kan? Kan lebih lain lagi kan jadinya. Walaupun 15.000 uang makan, kita sudah bisa untuk beli yang lain. Paling tidak besar ya. Tidak. Nah, 2 liter itu minyak unta. 2 liter minyak unta, kalau minyak unta irit kan sama amalnya 3 hari. Ya kan? Jika saya mengantar anak saya dulu sekolah ke GT, Honda Supra X itu ini 2 liter 3 hari. Saya antar ke FC, kemudian ke Hotel Hati, nanti yang mengantar makanannya, beli lagi sore, ikut mereka, ya 2 liter 3 hari kan, mana?
Nah, kita rela. Kalau diputuskan saja sudah menjadi hak Allah Alam. Baik Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Alhamdulillah yang doa kita pada hari ini kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan kepada pekan depan. Insya Allah pekan depan akan disampaikan oleh Ustaz Fahri Emil Habib di Jumat di waktu yang sama. Mohon maaf bila ada kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Sekali lagi kita terima kasih kepada Ustaz yang telah banyak memberikan ilmu dan pengarahan ataupun pengetahuan baru untuk kita. Semoga jadi amal jariah dan amal soleh bagi kita semua. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Baik, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.